Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menjadi pedagang atau penjual yang ramai pembeli. Praktisi menurut pengalaman saya pribadi. Sebelumnya jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu ya. Pertama, saya selalu belajar kepada para penjual di bidang saya yang lebih ramai. Contohnya, saya di bidang usaha jualan gorengan. Saya cari di daerah saya yang terdekat, mana yang kira-kira penjual gorengan mempunyai omset dan pendapatan melebihi saya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan beli, teman. Yang saya lakukan beli, lalu mencicipi, dilihat dari teksturnya, terus kalau bisa saya mungkin lihat cara pengolahannya, terus cara penataan tempatnya, pelayanannya, ukuran-ukurannya, dan sebagainya. Bisa mungkin saya mencoba untuk berkenalan dengan pemiliknya, lalu ngobrol ya, ngobrol. Di situ saya mengkosongkan gelas. Saya hanya menerima ilmu dari para pedagang yang sudah lama dan punya pengalaman serta omsetnya melebihi dari saya. Saya di situ mengosongkan gelas. Saya hanya mendengarkan apa yang menjadi pengalaman beliau, lalu bagaimana cerita beliau bisa sampai seperti sekarang gitu. Dengan begitu otomatis saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang mungkin belum saya lalui dari beliau, dan pasti pelajarannya juga ya, serta teknik-tekniknya menggunakan teknik ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi bukan plek-plekan, kita harus punya ciri khas masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, saya selalu menerima kritikan teman. Jadi kalau kita usaha, berdagang, bahkan bekerja sekalipun, pasti akan mendapatkan kritikan atau saran. Nah, saran ini jangan teman-teman abaikan mentah-mentah. Dan jangan pula teman terima mentah-mentah ya, karena tidak semua saran dan kritikan ini bisa sesuai dengan situasi dan kondisi usaha teman-teman. Kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah memilah teman-teman, memilah saran dan kritikan yang positif, tapi bukan menjatuhkan ya teman-teman. Lebih baik menghindarinya aja gitu. Jadi saya menerima hanya saran masukan yang kira-kira sesuai dengan kondisi dan situasi saya. Apa cirinya biasanya kalau memang itu ada dari konsumen, ada dari keluarga, ada mungkin dari sesama penjual juga gitu. Nah, setelah beberapa yang komen ke teman-teman atau mengkritik saran, nah, di situ kita menentukan mana kira-kira kritik dan saran yang bisa teman-teman aplikasikan dalam kondisi dan situasi usaha teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah penting dan menurut saya salah satu faktor kenapa usaha atau berjualan bisa ramai pembeli itu sampai bertahun-tahun, bahkan bisa diteruskan ke generasi selanjutnya adalah inovasi, teman-teman. Jadi zaman sekarang persaingan makin ketat, ya para penjual-penjual juga makin banyak. Nah, di sini peran inovasi sangat penting teman-teman. Contoh saya pribadi, yang saya terapkan di usaha saya adalah saya berjualan gorengan menggunakan sayur dari anyaman bambu teman-teman. Nah itu kan berbeda sekali dengan kebanyakan para penjual gorengan yang memakai gerobagan ya, gerobagan di depan Alfa dan lain-lain gitu. Saya tidak berjualan di depan Alfa. Saya juga tidak menggunakan gerobak kaca. Saya menggunakan gerobak terbuka dengan wajan ukuran 90 cm, di mungkin hampir 2 kali lipat dari penjual gorengan pada umumnya. Dan saya menggunakan sayur dari anyaman bambu. Jadi begitu diangkat, itu bisa langsung ditumpuk masing-masing ke anyaman tersebut. Inovasi mempunyai kekurangan dan kelebihannya gitu. Saya menggunakan gerobak terbuka karena di tempat saya ramainya itu hanya pagi teman-teman. Jadi karena memang deretan pasar dan lalu lalang aktivitas orang berangkat kerja dan mengantar anak-anak sekolah, jadi efektifnya hanya pagi, makanya saya berani menggunakan gerobak terbuka karena tidak lama teman-teman, berjualannya tidak lama, mungkin sekitar jam, biasanya kami jam 12 atau jam 3. Nah itu pun udah adonan yang kesekian kali ya. Jadi untuk pertama itu ditumpuk banyak, setelah itu habis kita nambah sedikit-sedikit aja gitu. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Karena kalau kelamaan biasanya saya tarik atau saya tidak jual. Kenapa? Karena dengan menggunakan gerobak terbuka itu debu ya teman-teman ya, debu dan panas juga langsung mengenai ke gorengan tersebut gitu. Jadi disesuaikan, inovasinya disesuaikan dengan apa yang menjadi ciri khas atau kreativitas teman-teman yang cocok dalam usaha tersebut. Inovasi dengan menu ya teman-teman, menu dari gorengan semuanya diinovasikan dengan tren kekinian dan lain-lain. Sekarang juga ada lagi mungkin ayam cireng, ayam suwir dan lain. Itu pun sebenarnya masih tergolong masuk ke dalam gorengan ya. Nah, yang digoreng-goreng lah intinya begitu. Kalau saya pribadi dulu eh, menjual bakwan jagung, teman-teman. Sebelum bakwan jagung harganya naik seperti sekarang, awal-awal saya apa ya yang membuat beda nih? Dari menu saya berinovasi menjual bakwan jagung. Biasanya bakwan jagung tersebut kan adanya di rumah makan, tempat-tempat yang lain lah. Hampir jarang penjual gorengan menjual bakwan jagung. Nah, di situ saya mendapatkan menu bakwan jagung karena di
khususnya di Jawa Barat, di Bekasi, itu sangat jarang penjual gorengan yang menggunakan bakwan jagung. Kalau di daerah Jawa sana mungkin sangat banyak ya teman-teman. Nah itu salah satu contoh teman-teman, inovasi dari menu ya. Bisa lagi teman-teman menggunakan pisang gorengnya menjadi pisang kipas dan lain-lain, atau mungkin piscoknya menggunakan pisang coklat ditambah keju. Banyak lah, banyak yang bisa teman-teman lakukan di inovasi ini. Sering-sering lihat tren aja, tren apa, fungsinya apa. Biar para konsumen yang baru itu datang ya, karena tertarik mencoba dengan menu-menu yang inovasi ya. Oke, sekian dulu teman-teman, share-share dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.